mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya misalnya, coba aja, ada nggak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu aja nggak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah, jadi tetap walaupun kita nggak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja, logikanya nih. Tapi kalau kita beriman, sebetulnya nggak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kan Allah kangen. Kadang-kadang kalau nggak dikasih masalah sama sekali, kita suka jauh dari Allah. Kuat nggak kuatnya kita dalam menghadapi masalah, itu tergantung iman. Ada orang yang masalahnya kecil, tapi dia bilang, kenapa cuman saya yang diginiin Allah? Allah nggak adil. Saya udah nggak kuat lagi. Saya pengen mati aja. Dan seterusnya keluh kesah yang seolah-olah dia merasa dialah orang yang paling susah di muka bumi. Sebetulnya dia bukan orang paling susah di muka bumi. Dia lagi lemah iman. Karena kalau dia mau fair, dia mau objektif, pasti dia akan menemukan banyak orang-orang di luar sana yang lebih susah daripada hidupnya. Kehidupan mereka lebih susah daripada kehidupannya tuh banyak di luar sana. Kalau kita mulai sedikit melihat keadaan orang yang di bawah kita, itu nggak perlu susah payah kita untuk menemukan mereka. Ada di mana-mana dan mereka lebih susah daripada kita dalam urusan kehidupan. Sehingga kita nggak layak mengeluh kalau mereka aja nggak ngeluh gitu. Sehingga kita nggak boleh berputus asa kalau mereka aja masih berusaha. Sehingga kita nggak boleh menyerah kalau mereka aja masih berjuang. Karena mereka lebih susah dari kita. Tapi kenapa kita berkeluh kesah seolah-olah kita merasa orang yang paling susah dalam hidup di dunia? Iman. Mentalnya nggak kuat. Hanya masalah perasaan, nggak jadi nikah, diputusin, ditolak lamaran, dan seterusnya, dicuekin, nggak diberikan harapan, atau malah ditikung temen dalam urusan perasaan nih. Apa yang menjadikan seseorang bertahan, survive, bahkan kemudian sukses, sementara yang lain hampir bunuh diri, ada yang bahkan bunuh diri terus nggak berhasil. Apa yang membedakan mereka? Apakah masalahnya? Enggak. Masalahnya hampir sama di antara mereka. Yang membedakan mereka kekuatan iman yang mempengaruhi mental mereka. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda. Bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Kalau antum sehari berusaha, gak dapat apa-apa. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Imam besar, ahli Quran, ahli hadis, ahli tahajud, ahli siyam, mengarang kitab hadis, banyak pahalanya insyaAllah. Tapi di akhir hidupnya masih menangisi dirinya sampai buta matanya karena takut bekalnya masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum cek. Antum imam besar juga bukan, jadi makmum kadang-kadang, Quran bukan ahlinya, hadis juga belum dihafalkan sepenuhnya. Silahkan cek di hadapan Allah seperti apa antum. Beliau menangis sampai buta. Antum masih bisa melihat, kenapa tidak pernah digunakan penglihatan pada yang baik-baik? Ada anak 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai detik ini, sampai malam ini, masih belum punya waktu hanya sekedar untuk membaca, antum butuh berapa tahun lagi? Karena itulah kemudian, setidaknya kalau Anda belum mampu meningkatkan kesolehan, berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, seyogianya saya ingatkan antum, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat apakah rezeki yang Allah titipkan kepada kita berkah atau tidak, sederhana sekali. Lihat karakternya. Kalau dari takwa, pasti akan memenuhi kebutuhan, butuh. Kalau dari nafsu,
akan memenuhi keinginan. Ingin kalau mensupport kebutuhan, takwa. Tapi kalau ingin berdiri sendiri, bukan aspek kebutuhan, nafsu. Anda melihat pakaian sekarang yang kita kenakan, buka lemari kita, lihat pakaian, itu nafsu atau takwa? Coba cek, butuh nggak? Ya, apa tujuan kita mendapatkan pakaian ini, membeli pakaian ini? Apakah menutup auratkah, tampil dengan baik sehingga Allah ridha dan sebagainya? Itu takwa namanya. Tapi kalau semua ingin dikoleksi, ingin ini, ingin itu, tapi dikenakan pun tidak gitu, hanya untuk pajangan saja, hanya untuk difoto saja, bikin status saja, bikin tunjukkan kepada orang, itu nafsu namanya. Anda pun belum tentu butuh. Ya, ini sama di semua aspek, di makanan, konsumsi harian dan sebagainya. Orang melihat lapar berarti butuh makan. Apa yang bisa bermanfaat untuk dirinya, yang melahirkan keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, yang dengan makan itu bertambah kebaikan-kebaikannya. Yang penting bagi dia dapat tenaga, berbuat baik lagi sampai meninggal, demikian muncul nilai kebaikan. Tapi kalau Anda banyak menginginkan sesuatu, makan ini itu, tapi menghentikan sifat-sifat baik, nggak kuat untuk beraktivitas, nggak nyaman beraktivitas, jadi malas, ini nafsu namanya. Jelas ya? Hanya sabar, jadi anak tuh sabar, ya, sampai jadi baik. Di situ pahalanya. Justru ketika ada banyak di anak-anak itu mungkin yang terlihat tidak menyenangkan, kan di situ ada doa. Di situ ada kegelisahannya berubah, ya, jadi doa, jadi pahala, di kebaikan. Ini sabar itu ternyata tinggi nilainya. Sabar mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah dekat dengan orang sabar. Anda pengen dekat dengan Allah, dikasih jalannya, kenapa menolak gitu kan? Nah, jadi kalau Allah anugerahkan misalnya kan kesempatan untuk merawat anak-anak amanah, itu pintu surganya. Jadi lihat anak-anak kita itu sebagai peluang surga. Ini surga saya ada di sini nih gitu. Jadi kalau kita melihat anak-anak itu dengan perspektif yang berbeda, positif, kelihatannya ini surga saya, itu senang kepada mereka. Ada rasa cinta, rasa merawat, gitu kan? Kalau memang lagi ngeselin juga kelihatannya, alhamdulillah surga saya nih. Gitu. Wajar kalau mau marah, wajar pada tempatnya. Ya, marah pada tempatnya. Tuh kalau ngelihat anak-anak kita seperti itu, masya Allah. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita paham? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Pernah nggak merasa kayak berjasa kepada seseorang? Terus suatu saat kita nggak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, telepon, di reject. Bukan nggak diangkat, kalau nggak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga nggak diangkat. Udah, telepon lagi. Kita telepon pagi sekali, nanti siang telepon lagi, sore telepon lagi. Di reject, maghrib telepon lagi, di reject, malam telepon lagi, di reject sehari 5 kali. Gimana tuh perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Hayya 'alas shalah. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, waktu sholat aja. Coba kalau kita digituin. Dan itu mungkin kita ngirimnya nggak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidatis sudur? Tahu banget ucapan di hati kita? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganggap Allah itu nggak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit